Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azza Abida dengan nomor standbook 141-2019-0238. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review yang saya lakukan dengan judul Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Lingkungan dan Masalah Kesehatan. Langsung saja, di latar belakang saya membahas perkembangan dunia pertambangan dan industri semakin pesat. Banyak area tambang baru yang tumbuh. Tentunya hal ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan lapangan kerja baru. Namun, harus diperhatikan juga dampaknya terhadap kesehatan, terutama kesehatan penduduk dan lingkungan sekitar pertambangan tersebut. Adapun dampak dari kerusakan lingkungan yang dimaksud yaitu terjadinya pencemaran udara dan terjadinya pencemaran air. Dari latar belakang yang telah saya sebutkan, dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh aktivitas pertambangan pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar, dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh aktivitas pertambangan terhadap kesehatan udara dan air, serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu pencarian artikel dilakukan dengan menggunakan database jurnal penelitian secara online. Literatur yang digunakan dalam studi literatur ini berupa perpaduan jurnal nasional dan jurnal internasional yang diterbitkan dari tahun 2018 sampai 2021. Pengumpulan literatur dilakukan melalui database Google Scholar dengan menggunakan kata kunci pertambangan dan kesehatan lingkungan di area tambang. Hasil akhir jurnal yang digunakan adalah 6 jurnal yang terdiri dari 1 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Nah, di pembahasan, hasil review dari 6 artikel tersebut diperoleh beberapa data yang mengenai keluhan gangguan lingkungan maupun kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di lingkungan pertambangan. Gangguan saluran pernapasan menjadi penyakit yang dominan dibahas karena masyarakat menghirup udara dengan kualitas udara rendah atau tercemar. Adapun masalah yang lain yaitu terganggunya lingkungan udara, air maupun tanah. Untuk pencemaran udara, pada salah satu penelitian dilaporkan bahwa polusi udara di masyarakat terutama berasal di jalan-jalan berdebu yang tidak beraspal yang terus digunakan oleh kendaraan berat pneumatik untuk mengangkut mesin dan perlahan lainnya ke lokasi tambang. Gas kimia, asap dan asap tidak langsung terlihat di lokasi penambangan, tetapi selama peledakan, debu memenuhi atmosfer untuk beberapa waktu. Bahan kimia yang digunakan dalam proses peledakan juga dilepaskan ke atmosfer. Kemudian adapun pencemaran air. Pencemaran air yang disebabkan penambangan mempengaruhi air tawar melalui penggunaan air yang banyak dalam pemprosesan biji dan melalui polusi air dari limbah penambangan yang dibuang dan rembesan dari tailing dan penampungan batu sisa. Peningkatan pengotor berarti peningkatan kekeruhan yang menyebabkan penurunan tingkat pH air sungai. Tingginya kekeruhan pada air permukaan disebabkan oleh limpasan dan air limbah dari penambangan emas. Kekeruhan pada air tanah dapat disebabkan oleh partikulat anorganik dari hasil pelapukan batuan. Bahan kimia beracun seperti merkuri dan sianida yang digunakan oleh penambang menimbulkan ancaman serius bagi manusia, ikan, dan spesies air lainnya. Adapun kesimpulan dari literatur reviews yang saya lakukan yaitu kekayaan yang paling menjanjikan untuk dikelola dari seluruh kekayaan alam yang tersedia adalah yang berasal dari dalam bumi. Pertambangan Indonesia memberikan nilai jual produk yang begitu bernilai dengan sokongan banyak tenaga kerja dan sektor pendukung. Namun, keberadaannya tidak menjamin kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya. Dampaknya secara tidak langsung kembali lagi kepada lingkungan maupun makhluk hidup.
Langit, udara, air, dan tanah akan tercemar jika pertambangan atau industri tersebut secara semena-mena menggunakan lahan. Zat-zat kimia yang berasal dari tambang atau industri tersebut akan merusak lingkungan dan organisme-organisme yang menjadi rantai makanan akan mengalami gangguan ekosistem sehingga akan berdampak pada kesehatan makhluk hidup. Nah, itulah tadi pemaparan materi literatur review yang saya lakukan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.